Dengarkan baik-baik. Ada sesuatu yang hampir tidak pernah orang bicarakan. Saat seorang wanita mulai bertambah usia atau kehilangan suaminya, banyak orang langsung menganggap bahwa ada bagian dalam dirinya yang ikut mati. Seolah-olah perasaan, keinginan, dan caranya mencintai menghilang begitu saja. Padahal itu sama sekali tidak benar. Karena kenyataannya, hati manusia tidak mengenal usia. Hati hanya mengenal pengalaman, luka, dan keadaan hidup yang telah dilewati. Dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat jarang dibicarakan. Bukan karena tidak penting, berdehem, tetapi karena banyak orang belum siap mendengarnya. Karena ini berkaitan dengan sesuatu yang sangat dalam. Kesunyian emosional seorang wanita yang pernah kehilangan namun masih terus merasakan kehidupan di dalam dirinya. Ketika seorang wanita di fase seperti ini mulai merasa tertarik kepada seseorang, dia biasanya tidak menunjukkannya secara terang-terangan. Tidak ada tindakan berlebihan, tidak ada ucapan yang jelas. Semuanya terjadi dalam diam, dengan cara yang sangat halus, sangat pelan, namun begitu dalam. Karena ini bukan hanya sekadar perasaan biasa. Ini adalah sesuatu yang tumbuh dari ruang hati yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Tapi sebelum memahami tanda-tandanya, ada satu hal penting yang harus dipahami terlebih dahulu. Wanita seperti ini tidak hanya membawa masa kini. Dia juga membawa masa lalu, kehilangan, kenangan, dan pertanyaan yang tidak pernah dia ungkapkan. Dari luar mungkin dia terlihat kuat, namun di dalam dirinya sering ada perjuangan melawan kesunyian yang tidak terlihat oleh siapapun. Dan masyarakat sering mengatakan kepadanya apa yang seharusnya dia rasakan, apa yang seharusnya dia lupakan, dan bagaimana seharusnya dia menjalani hidupnya. Namun ada satu hal yang sering orang lupakan. Hati manusia tidak bisa diatur oleh masyarakat. Hati tetap hidup walaupun dunia di sekitarnya berubah. Dan ketika hati itu mulai merasakan sesuatu lagi, maka konflik dalam dirinya pun dimulai. Bukan hanya rasa suka, tetapi juga ketakutan, keraguan, dan pertanyaan yang terus berputar di pikirannya. Apa kata orang? Apakah ini benar? Apakah aku pantas merasakan ini lagi? Apakah aku sedang mengkhianati masa lalu? Apakah dia akan memahami diriku? Dan di tengah semua pertanyaan itu, tanpa dia sadari berdehem, mulai muncul tanda-tanda kecil. Halus, tenang, namun sangat bermakna. Tanda pertama terlihat dari tatapan matanya. Tatapan wanita seperti ini tidak pernah biasa. Dia tidak memandang dengan sembarangan. Ada kehati-hatian di dalam sorot matanya. Saat dia mulai memiliki perasaan, dia akan menatapmu sejenak, memberi senyum kecil, lalu kembali menahan dirinya sendiri. Seolah ada dua sisi yang saling bertentangan di dalam dirinya. Satu sisi ingin mendekat, sementara sisi lainnya takut mengambil langkah yang salah. Dan disitulah semuanya mulai terlihat, karena mata tidak pernah benar-benar bisa berbohong. Tanda kedua muncul dari cara dia merespon perkataanmu. Hal-hal kecil yang kamu ucapkan mulai terasa sangat berarti baginya. Sudah makan? Kamu terlihat lelah. Apa kamu baik-baik saja? Bagi orang lain mungkin itu terdengar biasa saja, tetapi baginya perhatian seperti itu bisa menyentuh hatinya secara dalam. Nada suaranya perlahan berubah menjadi lebih lembut, lebih hangat, dan lebih personal. Dia mulai mengingat hal-hal kecil tentangmu, bukan karena sengaja berusaha, tetapi karena dia benar-benar peduli. Dan tanpa disadari, hubungan emosional mulai tumbuh di antara kalian. Tanda ketiga adalah yang paling dalam, ketika dia mulai memasukkanmu ke dalam kesunyiannya. Seorang wanita yang pernah kehilangan tidak mudah membuka ruang sunyinya kepada siapapun. Itu adalah tempat yang sangat pribadi, tempat di mana dia menyimpan rasa sepi malam-malam panjang,
dan pikiran yang tidak pernah dia ceritakan kepada orang lain. Namun ketika dia mulai berkata kepadamu, "Rumah terasa kosong, aku sering merasa sendiri, aku sulit tidur malam," maka itu bukan sekadar ucapan biasa. Itu adalah pintu yang perlahan mulai terbuka. Itu adalah tanda bahwa dia mulai percaya kepadamu. Karena tidak semua orang diizinkan masuk ke dalam kesunyian seseorang. Dan ketika itu mulai terjadi, yang tercipta bukan hanya percakapan biasa, tetapi sebuah koneksi emosional yang sangat dalam. Dan perlahan, tanpa disadari, dua hati mulai terhubung bukan melalui kata-kata yang keras, tetapi lewat diam, lewat perhatian, dan lewat kehadiran. Karena pada akhirnya, setiap manusia menginginkan hal yang sama, untuk dipahami, untuk diterima, dan untuk tidak merasa sendirian dalam menjalani hidup ini. Ya.